Kekuatan kontrol tirani Kaisar Perak Biru. Tepat saat dia melangkah keluar pintu, kabut lembab menerpa kepalanya. Puncak gunung sangat lembab, dan kabut bahkan lebih tebal di pagi hari. Jika itu adalah penglihatan orang biasa, dia hanya bisa melihat 5 meter atau lebih. Bahkan jika Tang San tidak terlalu terpengaruh olehnya, dia jelas tidak dapat mengembangkan mata setan ungu. Tampaknya jika dia tinggal lama di sini, dia harus mencari tempat yang cocok untuk bercocok tanam. Udara agak dingin, dan sesaat di luar, pakaian Tang San basah, membuatnya tidak punya pilihan selain kembali ke kamarnya. Saat dia ragu apakah akan berkultivasi lebih lama lagi, suara dentuman bergema di pintu. "Tang San, kamu bangun." Suara itu milik Tang Long. "Aku bangun." Tang San buru-buru melangkah maju untuk membuka pintu, menemukan Tang Long membawa kotak makanan ke dalam. Dibandingkan dengan pengiriman Tang Tian-Tian kemarin, dia jelas membawa lebih banyak makanan. "Ayo, kita akan sarapan bersama." Tang Long juga tidak berdiri pada upacara, meletakkan kotak makanan di atas meja dan membukanya. Di dalamnya ada nampan roti kukus, sepanci bubur panas, serta beberapa telur dan sayuran asin. "Kamu mungkin sibuk hari ini. Makanlah sedikit." Petik 2. Terima kasih banyak. Tang San tidak berdiri di atas upacara. Dia hanya di usia di mana dia bisa makan, dan kedua bersaudara itu makan dengan sepenuh hati, menghabiskan semua makanan dalam sekejap. "Tang San, aku khawatir hari ini akan merepotkanmu. Saya mendengar saudara-saudara lain berkata bahwa para tetua sangat memperhatikan kepulangan Anda, dan terlebih lagi sangat marah. Master Sekte menyuruh saya memberitahu Anda untuk berhati-hati dalam segala hal. Anda dapat menolak tantangan orang lain bila perlu." Petik 2. Bisakah dia benar-benar menolak? Jika dia melakukannya, mungkin dia benar-benar tidak akan dapat melakukan apapun untuk sekte itu. Tang San diam-diam menghela nafas. "Terima kasih banyak kakak." Tang Long tidak pergi bahkan setelah sarapan selesai, menunggu sampai matahari cukup tinggi untuk memecah kabut, lalu membawa Tang San keluar, langsung ke halaman depan Clear Sky School. Clear Sky School, halaman depan, benar-benar berbeda dari ketenangan ketika Tang San tiba kemarin. Saat ini setidaknya 150 orang berkumpul di halaman. Mayoritas berdiri di atas cincin, sementara Master Sekte Tang Xiao dan 5 orang tua berambut putih berdiri di tengah halaman. Kelima tetua ini semuanya tampaknya berusia setidaknya 80 tahun, tetapi masing-masing memiliki semangat yang hidup, kilau merah di seluruh wajah mereka. Salah satu tetua di antara mereka sedang berbicara dengan Tang Xiao tentang sesuatu dengan ekspresi tegas. Tang Long berbicara dengan suara rendah. "Selain orang-orang di luar untuk mendapatkan barang-barang dan menangani bisnis, semua murid yang terkait langsung sekte itu ada di sini. 5 di tengah adalah 5 tetua generasi pertama sekte. Bahkan Master Sekte harus berurusan dengan mereka. Dalam hal senioritas, mereka semua adalah paman Master Sekte." Petik 2. Ditemani oleh Tang Long, Tang San tiba di halaman. Pembakar dupa yang awalnya diperkirakan Tang San akan ada di sini tidak muncul. Tang Yuehua berdiri di belakang Tang Xiao, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Penampilan Tang San dan Tang Long segera menjadi titik fokus semua orang. "Sampah keluarga Tang Hao, keluarlah dari Clear Sky. Anda tidak diterima di sini." Petik 2. Bersamaan dengan provokasi ini, beberapa pemuda sekte segera berteriak balik, dan untuk sesaat halaman menjadi tidak teratur. Mata Tang San sedikit menyipit. Tepat ketika Tang Xiao hendak berteriak untuk memesan, tiba-tiba, cahaya putih samar menyebar dari Tang San, langsung menjadi tidak berwarna. Saat ini adalah tengah hari. Puncak gunung tidak diragukan lagi sangat dingin tanpa sinar matahari, tapi juga merupakan tempat yang paling dekat dengan matahari.
Saat sinar matahari turun, suhunya juga akan jauh lebih tinggi daripada di permukaan tanah. Sinar matahari yang ganas bahkan akan menyebabkan kulit terbakar. Tapi sekarang, dalam sekejap cahaya putih menyebar dari Tangsan, murid-murid Clear Sky School semua memiliki perasaan seolah-olah mereka jatuh ke dalam gudang es. Niat membunuh es yang tebal dan tebal menyebar ke setiap sudut halaman depan. Banyak suara tidak beraturan memekik hingga berhenti tiba-tiba seolah-olah dipotong dengan pisau tajam. Siapa yang mengira bahwa Tangsan yang sebelumnya pendiam dan puas tenang dengan anggun, sebenarnya akan dapat melepaskan niat membunuh tirani yang hampir substansial ini. Dengan sapuan pandangannya, Tangsan hampir seketika menemukan murid sekte yang bergegas untuk berbicara terlebih dahulu. Itu adalah pemuda yang kira-kira seumuran dengannya. Mengandalkan tekniknya untuk menemukan suara serta kekuatan spiritualnya yang kuat, dia langsung menguncinya. Dan saat ini niat membunuh kaya yang didistribusikan ke udara sekitarnya tiba-tiba mengental, berkumpul seluruhnya pada orang ini. Niat membunuh yang telah berubah warna karena hamburan sekali lagi tampak putih. Seperti itu adalah jembatan yang menghubungkan Tangsan ke pemuda itu. Darah merah samar melintas di mata biru tua Tangsan. Saat ini, Tang Yuehua sepertinya menyadari bahwa Tangsan yang pertama kali datang ke paviliun bulan. Saat itu pemuda berusia sedikit lebih dari 20 tahun menemukan dirinya di domain Dead God kental, ekspresinya segera berubah menjadi sengsara. Rasa dingin yang berat meresap langsung ke kulitnya. Di matanya, Tangsan sepertinya telah menjadi iblis yang haus darah. Namun, dia juga layak disebut sebagai murid Clear Sky School. Meskipun dia masih muda, budidayanya tidak dangkal. Dengan teriakan keras, cahaya hitam melonjak di tangan kanannya. Clear Sky Hammer sepanjang 1 meter tiba-tiba muncul. 2 kuning dan 2 ungu, 4 cincin roh dilepaskan. Mengandalkan sikap semangatnya yang luar biasa, dia berhasil dengan susah payah untuk menstabilkan hatinya yang goyah. Ini masih Clear Sky Hammer. Jika dia memiliki roh yang lebih rendah, di bawah serangan gabungan dari domain Dead God Tangsan dan kekuatan spiritual, mungkin dia sudah pingsan. Tang Xiao berteriak, "Tangsan, jangan kurang ajar di depan para tetua." Tangsan juga tidak berencana untuk melakukan apapun. Cahaya putih menghilang. Dia sekali lagi menoleh ke Tang Xiao seolah-olah dia tidak pernah melakukan apapun, membungkuk dan memberi hormat. Hormat saya untuk Master Sekte, hormat saya kepada orang yang lebih tua. 5 tetua secara alami juga merasakan niat membunuh tirani yang telah dilepaskan Tangsan, dan mereka tidak bisa menahan wajah mereka untuk berubah. Seorang tetua dengan alis putih panjang berkata dengan suara rendah, "Domain Dead God." Tangsan tidak menyembunyikannya. Persis. Tetua kurus lainnya tertawa dingin. "Kamu benar-benar mewarisi bakat bencana itu, Tang Hao. Tapi terus kenapa? Jika sekte itu memiliki Tang Hao yang lain, mungkin kita akan dihancurkan. Kamu, murid generasi ketiga, masih tidak berlutut saat bertemu kami." Petik 2. Tangsan ragu-ragu sejenak tetapi masih berlutut. Bukan hanya karena mereka yang lebih tua, tetapi lebih karena ayahnya berhutang sekte itu.